Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani dengan NIM 2002041100013. Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan 9 kitab hadis guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu perbedaan dari kitab Sahih Muslim dan kitab Sahih Bukhari. Itu bisa kita tahu karena Imam Muslim merupakan murid dari Imam Bukhari yang menggunakan kriteria atau persyaratan yang hampir sama dengan Imam Bukhari dalam hal untuk penilaian sahih atau tidaknya sebuah hadis, yaitu sanadnya yang bersambung dan periwayatannya oleh orang yang dabi dan adil dari awal permulaan hingga akhir sanad. Adapun untuk perbedaannya itu bisa kita lihat dari persyaratan yang berupa ada atau tidaknya pertemuan langsung antara seorang perawi dengan perawi yang di atasnya atau yang di bawahnya. Yaitu kitab Sahih Bukhari ini atau Imam Bukhari menetapkan bahwa kitab Sahih Bukhari ini perawinya itu harus benar-benar bertemu dengan gurunya walaupun hanya satu kali. Dan sedangkan Imam Muslim ini dia hanya mencukupkan pada kesemasaan hidupnya saja, sekalipun dia tidak pernah bertemu dengan gurunya langsung. Yang kedua yaitu Imam Bukhari hanya menerima hadis dari peringkat pertama dan sedikit dari perawi peringkat hadis kedua dan tidak menerima dari peringkat hadis ketiga. Sedangkan Imam Muslim selain mengutamakan peringkat hadis yang pertama dan kedua, dia juga menerima peringkat hadis yang ketiga namun dengan jumlah dan masalah tertentu. Baik, untuk yang kitab kedua yaitu kitab Sunan Abi Daud. Kitab Sunan Abi Daud ini kita bisa melihat perbedaannya dengan kita mengetahui bagaimana penyusunannya dan bagaimana karakteristik dari kitab Sunan Abi Daud itu sendiri. Kitab Sunan ini disusun dengan sistematika yang didasarkan atas bab-bab hukum sebagaimana yang ditemukan dalam kitab sunan-sunan lainnya seperti toharoh, sholat, zakat, dan seterusnya. Adapun karakteristik dari kitab Sunan Abu Daud ini itu ada 4 karakteristik atau 4 ciri khas dari kitab Sunan Abu Daud ini. Yang pertama yaitu sesuai dengan nama kitabnya, yaitu kitab Sunan, yang dimana menunjukkan materi-materi hadis yang ada di dalamnya itu atau yang dimuat di dalam kitab itu berhubungan dengan hukum. Dan yang kedua yaitu terdapat sedikit hadis di dalam setiap bab kitab Sunan Abu Daud itu sendiri. Yang ketiga yaitu di dalam kitab Sunan ini dia tidak membuat banyak perkataan sahabat. Dan yang terakhir yaitu di sana di dalam kitab ini banyak menyebutkan jalur sanad. Untuk yang ketiga yaitu kitab Sunan At-Tirmizi, di mana kita bisa melihat di sini bagaimana penyusunan kitab Sunan At-Tirmizi itu ada 3 langkah. Yang pertama, mengumpulkan hadis secara sistematis, dan yang kedua, membicarakan bagaimana pendapat hukum para imam terdahulu, dan ketiga, baru memberikan penilaian terhadap hadis yang dicantumkannya. Selain terdapat langkah-langkah penyusunan kitab Sunan At-Tirmizi, di sini juga terdapat metode penulisan kitab Sunan At-Tirmizi. Itu terdapat 3 metode penulisannya juga. Yang pertama dengan meletakkan judul, dan yang kedua dengan mencantumkan 1 atau 2 hadis sebagai sumber penarikan judul, dan yang ketiga baru memberikan komentar terhadap kualitas hadis, apakah hadis itu sahih, hasan atau dhaif. Yang keempat yaitu kitab Sunan An-Nasai, di mana kitab Sunan An-Nasai ini penyusunannya terletak pada cara penyusunan yang memodifikasi antara fikih dan kajian sanadnya. Adapun persyaratan perawinya juga tidak seketat kitab sahih. Yang kelima yaitu kitab Sunan Ibnu Majah, di mana kitab Sunan ini juga sama dengan kitab Sunan-Sunan yang lainnya. Dia tidak hanya memuat hadis yang berkualitas sahih dan hasan saja, namun juga memasukkan hadis yang berkualitas dhaif, tetapi hadis yang berkualitas dhaif itu diberikan catatan-catatan khusus untuk memunculkan kedhaifan hadis tersebut. Yang keenam yaitu kitab Sunan Al-Darimi, di mana di kalangan muhaddis kitab Sunan ini sering disebut dengan Musnad, tetapi lebih populernya dia disebut dengan Al-Sunan. Dan kitab hadis ini juga
penyusunannya dalam bentuk bab, tidak seperti tidak seperti di musnad yang lainnya yang sesuai dengan nama sahabat. Kitab yang ketujuh yaitu Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal, di mana penyusunan kitab ini berdasarkan nama-nama para sahabat. Dan adapun persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya ini adalah bahwa dia tidak akan meriwayatkan hadis dari seseorang yang terkenal pendusta, akan tetapi dia akan menerima hadis dari seseorang yang diyakini keberagamaan dan kebenarannya dan tidak diragukan kejujurannya. Yang terakhir yaitu Kitab Al-Muwatta Imam Malik, di mana penyusunan kitab ini didasarkan pada hukum-hukum fikih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari perbedaan dan persamaan dari 9 kitab hadis. Itu bisa kita lihat dari berbagai macam penyusunan dan penulisan, metode penulisannya, langkah-langkahnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.